Beliau adalah tokoh yang telah berdedikasi luar biasa di bidang pertahanan dan kedirgantaraan di Indonesia. Dari kokpit pesawat tempur dengan call sign Bobcat, beliau telah menembus langit Indonesia. Di tahun 2020 yang penuh dengan ketidakpastian, beliau dipercaya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Kini di tengah tantangan berikutnya, ia kembali dipercaya untuk menyelamatkan Garuda Indonesia sebagai komisaris utama. Saya Kianus Mawinata dan inilah Kianus Mawinata Talks. Saat ini saya telah bersama dengan Marsikal TNI Purnawirawan Fajar Prasetyo. Selamat siang Pak Fajar ya. Selamat siang. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk menerima saya di siang hari ini. Senang dan suatu kehormatan bisa bertemu kembali ya. Kita terakhir ketemu sudah beberapa bulan yang lalu Ya, waktu itu betul. pernah ada rencana. Ya. Barangkali ini suatu yang menarik bagi saya karena tak lama setelah Bapak waktu itu dipurna tugaskan, sekarang sudah kembali lagi di dunia korporat. Bagaimana Pak rasanya menjadi warga negara sipil lagi Oh iya, ya setelah sekian tentunya lama? setelah 35 tahun berdinas Yes. dan kita memasuki eh, fase kedua dalam karir, kalau kita mengatakannya di TNI, yakni jadi kita menjadi masyarakat sipil. Tentunya sebagai prajurit, tetap prajurit, jadi tidak pernah hilang. Dan saya alhamdulillah ditugasi oleh Bapak Prabowo, Presiden terpilih, untuk masuk ke dalam Garuda Indonesia. Ini merupakan suatu kebanggaan untuk saya sendiri dan keluarga saya, begitu. Tentu. Tadi Bapak sempat mention sudah lebih dari 35 tahun ya. Pasti banyak lah ya momentum-momentum, kira-kira ada nggak yang paling em, berkesan gitu selama menjadi the guardian of the aviation gitu ya, sayap pelindung. Ya, tentunya semua penugasan itu semuanya berkesan. Dan semuanya itu adalah tantangan dan pembelajaran. Dari awal saat saya lulus di tahun 1988, lalu mengawali karir eh, melalui sekolah penerbang, menjadi seorang penerbang, berdinas pertama di Skadron Udara 11, terbang pesawat A4 Skyhawk, lalu tahun 1995 saya pindah ke Jakarta dan bergabung di Skadron Udara 17 VIP, menerbangkan pesawat Keren ya. Fokker F28 hingga terus sampai saya mencapai jabatan puncak di TNI AU selaku Kepala Staf Angkatan Udara. Dan tentunya ya amanah yang diberikan kepada saya ini adalah suatu hal yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan kesan-kesannya eh, semuanya sangat berkesan. Tetapi selaku Kepala Staf Angkatan Udara selama hampir 4 tahun, 4 tahun kurang 1 bulan, eh, saya sangat berbangga hati karena pada periode tersebut kita sudah memulai dan menginisiasi untuk eh, modernisasi alutsista TNI Angkatan Udara yang tentunya di bawah eh, Panglima TNI serta Menhan yang sekarang menjadi Presiden terpilih Pak Prabowo. Ya, kemarin juga sempat heboh ya mengenai alutsista ya. Saya kemarin juga sempat berbincang dan menarik memang karena waktu itu kalau nggak salah kan juga ada di mana alutsista itu sebenarnya bekas gitu ya dan jadi isu tersendiri gitu ya. Bapak memandangnya bagaimana itu pada Ya, saat itu? jadi alutsista selalu menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan, diperhatikan, apalagi suatu pengadaan baru, pembelian baik bekas maupun baru. Eh, Khususnya berbicara alutsista bekas, itu kalau dari kacamata Angkatan Udara itu tidak masalah. Karena dan ini juga dilakukan oleh negara-negara maju, negara-negara yang istilahnya ekonominya kuat, mereka juga membeli alutsista bekas. Alasannya berbagai macam. Bisa karena untuk melengkapi,
atau sebagai jembatan atau interim yang seperti yang pernah akan dilaksanakan oleh Kemhan, eh, dan juga mungkin eh, sebagai pengisi karena di pasaran sudah sangat jarang Hmm. gitu. Tadi Bapak sempat menyampaikan betapa lamanya gitu ya di Angkatan Udara. Jadi saya ada sedikit games ya, tebak-tebakan. Mungkin bisa tadi sempat dimention sebenarnya oleh Bapak. Yang pertama ini, bentar ya. Ah, kita lihat ya. Ada cerita apa nih Pak dengan Ya, pesawat ini? ini pesawat A4E Skyhawk dari Skadron Udara 11 atau dulu juga ada Skadron Udara 12. Tentunya sangat-sangat berkesan buat perjalanan karir saya sebagai penerbang. Karena saya mengawali tugas sebagai penerbang operasional sampai 5 tahun lah saya di sana terbang pesawat ini di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Selanjutnya, tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak. Pesawat apa ini Pak? Ini tipe Yang pesawat Hercules C-130 tipe J. tipe J. Dulu seperti apa ceritanya? Ini kan kalau tidak salah salah satu pesawat yang juga dibawakan pada masa Bapak ya, Betul. salah satunya. Jadi eh, saya pernah mengunjungi fasilitasnya di Lockheed Martin. Di Lockheed, oh, Eh, tempat pembuatan ini. jadi saya ikut melihat proses pesawat ini mulai dibuat hingga penerimaan sampai unit keempat. Ini adalah suatu milestone bagi TNI Angkatan Udara, di mana pesawat Hercules ini pesawat angkut yang modern yang kita miliki sekarang. Begitu. Untuk penggunaannya apa kira-kira persisnya? Berbagai macam bisa digunakan untuk operasi perang ataupun operasi militer selain perang (OMSP). Seperti kalau ada bencana alam, kita bisa mengangkut bantuan-bantuan melalui pesawat ini. Gitu. Pesawat ini tentu sangat membantu sekali ya. Dan kira-kira ada lagi nggak Pak yang dibutuhkan waktu itu? Tantangannya apa lagi Pak? Untuk alutsista Angkatan Udara kita. Kalau kebutuhan tentang alutsista Angkatan Udara akan terus berkembang karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi. Khususnya sekarang ini ada loncatan-loncatan teknologi di bidang avionik gitu. Dan ini juga pastinya sejalan ya dengan perusahaan Garuda Indonesia yang tentunya juga sekarang melalui proses permajaan terus, modernisasi terus. Maka dari itu pesawat yang terakhir adalah pesawat ini Pak ya. Jenis apa ini Pak? Ini Boeing 777 atau 777. Oh, ada tulisannya. Ya, tapi dari bentuknya pun kita hafal lah begitu. Apa keunggulan dari pesawat ini yang sekarang masih digunakan ya di Iya, Garuda juga? ini sekarang pesawat terbesar yang kita operasikan. eh, Kita gunakan untuk penerbangan internasional jarak jauh. Kita menggunakan pesawat ini untuk Jakarta Amsterdam, Jakarta Shanghai, Jakarta Tokyo, gitu. Ya. Baik. Nah, karena sekarang Bapak telah kembali lagi dipercaya tadi oleh Bapak Prabowo menjadi komisaris utama dari Garuda Indonesia, pasti walaupun sama-sama dunia penerbangan ya, pasti ada perbedaannya atau transisinya. Waktu itu bagaimana Pak ketika kemudian disampaikan tugas mandat untuk menjadi komisaris utama? Iya, tentunya tantangannya adalah saya harus belajar karena ini adalah korporat yang sebelumnya saya di dunia militer lebih kepada mission oriented, sekarang saya adalah profit oriented, begitu. Ya. Lalu sempat kagok-kagok kah atau bagaimana pada saat itu? Eh, Kan cara bekerjanya pasti juga berbeda ya. Iya, berbeda. Jadi saya harus belajar
mendalami bagaimana airline industry, tidak hanya dari sisi komersialnya saja, tetapi banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan khusus. Contohnya bahwa kita ini rentan dengan fluktuasi nilai tukar. Lalu juga setelah terjadinya COVID-19 itu yang manusia itu melakukan perjalanan seketika berhenti, terus setelah 2 tahun lebih memulai lagi, ini ada beberapa adjustment yang harus kita segera menyesuaikan diri. Iya. Begitu. Dari pengalaman pribadi juga Pak ya, saya kan sebenarnya campuran orang Aceh juga, ya, dan kadang-kadang saya juga gimana ya, miris mungkin ya, karena tiket ke Aceh itu lebih mahal daripada tiket kita kalau misalkan ke luar negeri, ya Pak ya. Tadi mungkin karena selain pandemi, kenapa Pak? What went wrong sampai bisa jadi separah ini Pak? Oh iya, jadi bicara masalah tiket pesawat itu kita tidak sendirian di dalam menentukan tiket. Ada beberapa pihak yang yang berkontribusi di dalam harga tiket tersebut, dan kembali lagi bahwa pertama memang ditentukan oleh jarak, harga bahan bakar, dan lain-lain sebagainya. Tetapi oleh pemerintah sudah diatur tetap pada batas kemampuan masyarakat Indonesia untuk membeli. Gitu. Ya, karena saya juga sempat melihat ada berita gitu ya, ketika itu dari Garuda Indonesia juga mengurangi jumlah jenis pesawatnya. Itu apakah ada hubungannya Pak atau bagaimana? Pada saat itu kira-kira terjadi di hampir 3 tahun yang lalu, ada pertimbangan-pertimbangan yang setelah dijalankan ternyata tipe pesawatnya terlalu banyak mengakibatkan tidak efisien. Dan jarak Indonesia juga sangat luas ya, Iya, yang betul harus sekali. kita cakupi Betul semuanya. sekali. Ya, tadi saya juga mendengar Bapak bagaimana sempat ditempatkan di beberapa lanut juga, berarti kan sudah mengenal ya landscape yang ada di Indonesia. Dan saya penasaran ya, sebagai seorang pimpinan dulu di Angkatan Udara, kira-kira ada nggak Pak ya nilai-nilai atau kebiasaan yang dulu ada dan Bapak bawa ke sini menjadi barangkali strategi atau langkah-langkah untuk tadi perbaikan Garuda yang Bapak sudah sempat sampaikan itu? Ya, jadi dari TNI atau TNI AU sekarang berada di Garuda. Perlu diketahui Garuda Indonesia ini adalah perusahaan besar yang sudah matang dan sudah semua berjalan dengan baik. Tidak ada hal khusus yang saya bawa karena suasana itu hampir sama, bahwa kita tetap menjadi harus komit pada tugas, dan kita juga harus bersama-sama yang lain niatnya adalah membangun perusahaan ini. Kemarin juga sempat bertemu dengan Kasau yang sekarang ya, Iya, betul. Pak Tony. Itu Ya. ada kepentingan apa dengan Garuda? Ya, Apakah ada kebetulan langkah? kita di awal bulan depan, bulan November, kita akan mulai penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini adalah tujuannya adalah untuk memperluas layanan kita kepada masyarakat, dan kita memberikan alternatif kepada masyarakat dari yang sudah ada. Dengan harapan dari penerbangan itu juga akan membawa profitabilitas untuk Garuda sendiri. Indonesia. Ya, baik.
Ini satu lagi Pak ya, mungkin untuk menutup perbincangan kita sore hari ini, kasihan soalnya Bapak ini sangat sibuk ternyata, berbeda dengan komisaris-komisaris lainnya yang tadi juga sempat sebelum mulai diceritakan biasanya cuman sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Ini tadi berkali-kali banyak sekali tamu-tamu yang juga sempat diterima. Nah, jadi ada satu kebiasaan dari acara Kianus Mawina Talks, karena saya menempatkan diri saya sebagai jembatan antar generasi. Jadi satu hal yang selalu saya tanyakan kepada narasumber saya sebagai penutup adalah, boleh tahu Pak, kira-kira apakah ada pesan atau nasihat untuk generasi muda Indonesia baik yang ingin berkarir di Dirgantara maupun umum? Pada umumnya generasi muda itu adalah harapan kita semua. Dan dengan sarana prasarana yang ada semakin baik dari pendidikan ataupun kesempatan-kesempatan kerja, itu raihlah cita-cita yang setinggi-tingginya. Bermimpilah setinggi-tingginya untuk bisa dicapai. Dan selalu harus bekerja keras, tekun, dan jangan lupa selalu berdoa. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar. Dan teman-teman, terima kasih pula telah menyaksikan Kianus Mawinata Talks. Saksikan terus program ini hanya di kanal YouTube Kianus Mawinata.